Makasih Pak Samsul. Iya. Udah lama juga nggak ketemu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebagai kalimat pengantar, saya ini dulu diminta oleh Apindo untuk belajar bagaimana memutuskan perkara perselisihan PHI. Sehingga terdamparlah selama 5 tahun yang nanti berakhir tanggal 21 Maret 2021. Saya dalam proses pengajuan ke Presiden untuk tidak bersedia diangkat kembali. Mohon doanya, karena sesuai kebutuhan masih dibutuhkan kata beliau, kata negara, tapi saya dibutuhkan keluarga. Sehingga saya mengajukan untuk tidak bersedia diangkat kembali dan saya rasa 5 tahun cukup belajar banyak hal di dalam memutus perkara ataupun di dalam menangani perselisihan. Konteks dalam pertemuan pagi ini cukup penting. Saya punya jadwal mulai awal bulan kemarin sampai nanti akhir bulan memang penuh. Ya seminar begini berdebat dengan kalangan pihak, dengan yang ada yang profesor, ada yang dokter segala macam, tidak apa-apa. Saya memang dibesarkan di lingkungan industrial Pak. Karir saya pertama dari cleaning service, dari OB, hingga sekarang saya bisa banyak belajar. 15 tahun saya habiskan waktu kurang lebih di HRD sebagai manajer di dua perusahaan. 2006 sampai sekarang masih memegang lisensi advokat dari Pradi dan 2015 sampai sekarang masih menjabat sebagai hakim. Mudah-mudahan pengalaman itu bisa kita berikan bersama, nanti kita diskusikan. Hal yang penting dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah bahwa adanya keseimbangan yang diberikan oleh negara kepada para pihak, baik pihak pekerja maupun pihak pengusaha. Kita ambil contoh Pak ya, ini bahasa provokasi sedikit. Dulu orang mem-PHK karyawan, jadi perusahaan mem-PHK karyawan itu kalau tidak ada penetapan dari lembaga dalam konteks pengadilan, batal demi hukum. Pasal itu sudah dihapus. Teknis mem-PHK karyawan hanya melalui surat pemberitahuan. 14 hari maksimal, pekerja 7 hari maksimal menjawab ya atau tidak. Sehingga pasal itu atau kalimat terhadap regulasi itu mengajarkan bahwa semua karyawan sekarang harus ikut ngimani keadaan atau ngimani pekerjaannya. Karena begitu mudahnya pengusaha sekarang melakukan dalam tanda kutip PHK. Ya. Apalagi Bapak lihat nanti di paparan saya beberapa alasan PHK yang dulu tidak pernah ada, dulu sudah dihapus, sekarang hidup lagi seperti kesalahan mendesak, ya kan? Dulu efisiensi itu sudah dibatalkan oleh MK, muncul lagi di PP 35, bahkan efisiensi ada yang karena rugi, ada yang karena berpotensi rugi. Nah, ini kan jadi pertanyaan kan? Berpotensi rugi pun bisa mem-PHK karyawan. Termasuk dulu tidak ada kalimat pengambil alihan atau pemisahan perusahaan. Sekarang ada pengambil alihan. Jadi kalau ada investor masuk atau ada perusahaan mengambil alih sebuah industri, sebuah perusahaan, bisa mungkin perusahaan yang mengambil alih ini mau teknologinya, mau nama besar perusahaannya, tapi tidak mau pakai karyawannya. Ada jalan untuk PHK karyawan itu. Tentu kalau kita lihat tabel-tabel yang sudah beredar di media massa, beberapa komponen tentang kompensasi PHK itu berkurang. 15% habis. Itu kalau sampai orang yang pensiun itu 4,2 bulan upah. Nah, itu bayangkan 4,2 bulan upah, pensiun 1,75%. 0,25%-nya kan 20%-nya hilang. Itu sebuah nilai yang mungkin menjadi perdebatan. Tetapi dalam konteks ini kita sebagai pelaksana ataupun praktisi IR ya harus belajar terkait dengan, karena pagi ini saya diminta hanya bahas PP 35. Padahal Undang-Undang 11 tahun 2020 itu turunan ada 4. PP 34, PP 35, 36, 37. 34 tentang orang asing, 35 tentang hubungan kerja ini dan segala macam PHK-nya, 36 tentang upah, 37 tentang JKP.
Kita bahas sekarang yang menjadi praktikal kita sebagai orang lapangan adalah konsekuensi PP 35 ini. Ini bisa langsung sendek, Pak. Belum. Bisa, Pak? Sambil ditunggu ya. Korelasi terhadap regulasi ini adalah hal yang sangat fundamental, Pak. Dulu hak-hak pekerja yang ada nilai nominalnya itu ada di undang-undang. Undang-undang 13 itu mengatur hak-hak pekerja yang nominalnya ada di sana. Sekian dapat ini, dapat itu, macam-macam kan ya. Sekarang Undang-Undang 13 itu dirubah sebagian oleh Undang-Undang 11 tahun 2020, di mana seluruh hak pekerja yang menyangkut nominal uang itu dialihkan atau dipindah atau diatur ulang oleh negara melalui PP. Sehingga korelasinya ini kalau ingin merubah tidak perlu ribut ke DPR. Merubah komposisi pesangon dan semacamnya itu. Korelasi berikutnya kalau ada pihak yang tidak setuju, ini mesti JR-nya kan ke MA. Kalau ini di JR DMA, alat ujinya kan mesti Undang-Undang 11. Undang-Undang 11 sedang diuji, jadi alat ujinya sedang diuji. Gitu kan ya. Jadi mandek ini, running ini gitu loh. Kalau ada pihak yang tidak setuju dengan PP 35 ini, silakan. Langkah hukumnya adalah JR ke Mahkamah Agung. Karena ini undang-undang bentuknya PP, maka alat ujinya undang-undang. Undang-undang 11 junto Undang-Undang 13. Undang-Undang 11 sedang diuji di MK. Karena Undang-Undang 11 diuji, alat ujinya Undang-Undang Dasar. Nah, karena Undang-Undang 11 ini diuji di MK, maka PP 35 ini belajar dari pengalaman sebelumnya, Pak. Kalau diuji di Mahkamah Agung, maka alat ujinya masih diuji gitu. Nah, pemerintah ini belajar dari pengalaman lahirnya PP 78. Begitu semua upah kadang menjadi komoditas politik, bupati, wali kota, dan semacam, kalau pas lagi UMK itu kan kadang tidak terkendali karena kendala lapangan, begitu kan ya. Kami nggak bisa mengendalikan, Pak, karena kendala di lapangan gitu loh, Pak. Itu loh. Bahasa orang lebih kan begitu. Ini ditarik oleh pemerintah lewat PP 78 dan berhasil. Upah dikendalikan lewat regulasi PP 78, berhasil. Maka pengalaman itu, menurut pemikiran hemat saya, seluruh komponen yang menyangkut hak pekerja, menyangkut uang, ditarik semua ke PP sekarang, Pak. Ini kita tidak tahu filosofinya nanti ke depan apa gitu loh. Sehingga kalau ada kebijakan yang akan datang, tentu merubahnya kan apa kan kata presiden kan? Karena PP. Tidak perlu lagi ke DPR dan segala macam itu. Sudah, Pak? Sudah ya. Saya lebih enak berdiri. Oh, masih muda ya, Pak. Muda berdiri. Saya tawarkan ke forum ya, Pak, langsung ditanya di sanggah gimana? Paparkan dulu ya. Oke. Mudah-mudahan paparannya nggak lupa ditanyakan ya. Konteks PP 35 ini, maka unsur hubungan kerja atas sebuah pekerjaan yang ada cuma dua parameternya, Pak. Pekerjaan itu dikerjakan sendiri atau diberikan kepada pihak ketiga. Lah pihak ketiga itu sekarang disebut perusahaan alih daya yang dulu outsourcing lah, Pak. Dulu outsourcing itu punya dua segmen bisnis. PPJP untuk yang 5 pekerjaan itu, Pak, security dan macam-macam itu, dan pemborongan pekerjaan untuk pekerjaan produksi yang pada posisi non-core. Sekarang itu semua jadi satu. Pokoknya kalau perusahaan itu punya pekerjaan tidak dikerjakan sendiri, wes kayak no alidaya. Nah, bagaimana mekanismenya? Nanti diatur tersendiri. Apakah Permenaker 19 masih berlaku atau tidak? Itu kita lihat perkembangan nanti ke depan. Cuma seluruh pekerjaan ini bisa mungkin nanti, Pak, ada investor. Karena begini, pemerintah membuat Undang-Undang nomor 11 ini kan namanya Cipta Kerja untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Sehingga diharapkan
banyak investor masuk. Bisa mungkin nanti investor hanya bawa modal. Saya bawa modal, bawa teknologi, yang kerja silakan pihak ketiga. Bisa mungkin begitu. Makanya sekarang seluruh pekerjaan yang diberikan pada pihak ketiga namanya perusahaan alidaya. Kan? Hubungan kerja sama, Pak. Mau perusahaan alidaya, mau perusahaan langsung mengerjakan pekerjaan itu, dia harus membuat perjanjian kerja. Pilihannya cuma dua sekarang, Pak. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu tetap dan PKWT. Karena sekarang dengan tegas regulasi ini, pekerja harian lepas. Kan ada toh Pak, ada di Sidoarjo mungkin ada lah. Ada perusahaan yang punya perjanjian kerja harian lepas yang nggak dilepas-lepas. Tahun statusnya harian lepas Pak, tapi nggak dilepas-lepas gitu loh. Ini kalimat itu dihilangkan dari regulasi ini Pak. Dia disebutkan perjanjian kerja harian. Dan itu bagian dari PKWT. Kalau dulu di Kepmen 100 tuh Pak, ada PKWT, ada PKHL. Sekarang PKHL itu diganti PKH, Perjanjian Kerja Harian. Dan itu bagian dari PKWT. Nanti mungkin Pak Hoifin sosialisasi Pak, saya praksinya aja. Ya kan? Makanya saya nggak bahas pasal undang-undang. Pokoknya intinya begini gitu. Ya, namanya setuju ya, mau gue nggak setuju, salah yang undang saya, itu aja intinya. Saya bicara praktisinya aja gitu loh. PKWT itu Pak, hanya 3 hal yang boleh. Kalau Bapak punya pekerjaan, karena waktunya bisa ditentukan, silakan PKWT. Yang kedua, kalau punya pekerjaan, yang pekerjaan itu juga nggak jelas selesainya. Jadi PKWT karena selesai suatu pekerjaan tertentu. Maka dalam PKWT-nya itu nanti, PKWT ini berlaku sejak kapan sampai dengan selesainya pekerjaan yang dikerjakan. Kalau yang pertama, karena jangka waktu, saya ngontrak orang dari tanggal 1 tahun 2021 sampai andai kata setahun, Pak, tanggal 31 Desember 2021. Tapi yang kedua, kalau Bapak punya pekerjaan, kira-kira nggak selesai nih, kapan? Diperkirakannya itu nggak jelas, mending pakai alasan yang kedua ini. PKWT berlangsung sejak tanggal sekian sampai dengan selesainya pekerjaan dikerjakan. Ada pertanyaan nakal begini, Pak. Pak, sakjane kerjanya bisa diprediksi. Cuma kadang-kadang karena di lembur itu lebih cepat selesainya itu loh. Maka Bapak bisa kombinasi. PKWT ini sejak kapan sampai kapan, kayak koma Pak. Atau selesainya pekerjaan yang dikerjakan. Mana yang lebih dulu kan? Yang C Pak, pekerjaan yang kadang ada, kadang nggak ada. Kalau orang Sidoarjo bilang kerjaan rok-rok asem ini. Ya kan? Mungkin buruh bongkar muat segala macam. Inilah objek PKH. Kalau pekerjaan itu tidak memungkinkan dikerjakan setiap hari, setiap waktu ada, atau istilahnya kalau di, saya dulu di Pak, di distributornya Asahimas Pak, Asahimas Pak ya. Dulu ada istilah supir pocokan Pak. Dia nggak ada atau kenit pocokan Pak ya. Dia nggak ada, dia gantikan dulu. Betul lah itu. Makanya saya nggak bisa dibuji pengalaman di lapangan itu. Jadi kalau yang nggak ada ini menggantikan, ini bisa mungkin statusnya PKH Pak. Perjanjian kerja harian. Kalau hari itu dia ada, maka muncul hak kewajibannya itu. Kalau teknis sama, 3 bulan paling lama tidak boleh bekerja 20 hari. Tidak boleh bekerja lebih dari 20 hari, Pak. Kalau 21 menjadi PKWTT. Ada pertanyaan di Pasuruan itu, Pak, nggonku itu pasti rame kadang-kadang. Tapi bosnya minta PKH. Gampang. Sisa dari 20 hari itu dihitung lembur. Itu aja, Pak. Gampang tuh. Menyelamatkan tidak menjadi PKWTT, tetapi karyawan tidak dalam posisi dirugikan kan. Kerja pokok lebih dari 20 hari, sisa tak hitung lembur. Nah, jalan keluarnya begitu Pak. PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerja bersifat tetap. Oh ini teman datang Pak Wifin. Ya Pak. Nah apa Pak, saya mulai Pak. Jadi PKWT ini tidak boleh dilakukan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
Ini kadang praktek debatable, Pak. Apa ukuran pekerjaan yang bersifat tetap itu? Padahal kalau kita boleh jujur di lapangan, pekerjaan yang paling tetap itu apa, Pak? Ayo, security. Ayo security lah, gak buka pintu, bosnya gak bisa masuk. Itu paling tetap itu. Tapi malah boleh di PKWT, boleh di outsourcingan malah gitu. Jadi nanti sebenarnya implementasi dari regulasi PP 35 ini setidak-tidaknya perusahaan kalau punya PP segera merubah PP-nya. Kalau perusahaan punya PKB segera merundingkan isi PKB-nya. Menentukan bahwa perusahaan punya pekerjaan tidak tetap tuh ini loh. Ojo ribut, Pak, gitu loh. Tanda tangan kontrak berjalan, ribut minta menjadi PKWTT. Karena perdebatannya ini pekerjaan yang bersifat tetap karena terus menerus gitu. Ini problemnya, Pak. Sehingga nanti PKWT ini selain tidak boleh ada masa percobaan, juga kalau dipaksa ada masa percobaan itu otomatis menjadi karyawan tetap. Dan masa percobaan dihitung menjadi masa kerja. Pak Ucok, Pak Opin. Dalam kapasitas tidak menggurui, Pak. Saya diundang kon narasi, udah narasi aja. Ya Pak, nanti Bapak tambahi kalau kurang, kalau nggak bener dibenerin aja gitu loh. Karena ini juga belum disosialisasi sudah diajak berpikir praktisi, Pak ya. Ya salah Bapak telat aja intinya kan. Saya kalau di Pak berhenti ada Pak Wivin, jangan Pak. Ini ada online-nya kan ya. Nah, ini kok pembicara kok ganti tengah jalan tuh. Nggak baik tuh. Lanjut Pak ya. Nah, ini Pak jenis pekerjaan yang bisa di PKWT karena jangka waktunya, karena selesainya pekerjaan, atau karena sifatnya yang tidak menentu itu. Ini PKWT, ini PKH. Perjanjian kerja harian. Jangan lagi bikin perjanjian kerja harian lepas, Pak. Karena prakteknya harian lepas tapi nggak ada lepas dulu. Pokok pekerjaan kerja harian, itu aja. Saya agak persingkat, Pak ya. Ini jangka waktunya, Pak. Ini karena museum kan. Nah, PKWT sekarang ini paling lama 5 tahun. Ini muncul perdebatan, Pak, sehingga ada beberapa teman-teman serikat pekerja menerjemahkan begini, Pak PKWT 5 tahun. Habis itu di PKWT lagi, sak mate PKWT berarti kan ya. Dulu kan enggak 5 tahun itu kan satu kali PKWT paling lama 2 tahun. Boleh perpanjangan setahun. Boleh pembaharuan 2 tahun. Tidak, tapi tidak semua pekerjaan boleh diperbaharui PKWT-nya itu. Tapi sekarang enggak. Pokoknya kalau punya karyawan PKWT, yakin pekerjaan itu ada 5 tahun ke depan, yakin orang ini baik 5 tahun ke depan, wis PKWT langsung 5 tahun. Ini problem di situ, Pak. Bagi pihak ada yang merasa problem, bagi pihak pengusaha mungkin ini peluang. Yang berdasarkan waktu ini, tentu karena musim atau cuaca atau kondisi tertentu. Prakteknya selalu pertanyaan begini, Pak, tempat kami itu perusahaan yang nggak mungkin berdasarkan musim atau cuaca. Mungkin kalau air minum, Pak, musim kemarau deh, dibikin kontrak orang tuh karena kenaikan order. Tapi dalam penjelasan, Pak, bukan dalam penjelasan, dalam PP 35 ini dijelaskan pekerjaan yang pelaksanaan tergantung pada kondisi tertentu merupakan pekerjaan tambahan yang dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu. Jadi ini peluang perusahaan yang job order untuk mem-PKWT pekerjanya, Pak. Karena untuk memenuhi pesanan atau target tertentu. Nah, problemnya seringkali teman-teman pekerja itu begitu dikontrak, Bapak punya PKWT itu juga tidak menyebutkan ini kenapa kontrak ini ada. Tidak menyebutkan alasan. Ini karena alasan apa PKWT ini ada. Sehingga Bapak mesti menjelaskan di PKWT-nya itu. Logikanya begini, Pak. Duluan mana pekerja dengan pekerjaan? Kan duluan pekerjaan kan? Nah, kalau pekerjaan itu cuma butuh setahun, butuh 2 tahun, berarti kan saya menyesuaikan perjanjian kerja saya dengan pekerja sesuai dengan pekerjaan itu. Sehingga logika bahwa tidak semua karyawan yang jabatan itu dikontrak itu bisa. Belum tentu, Pak. Kita ambil contoh.
Andai kata saya punya perusahaan, saya dapat menang tender di Freeport. Tender itu 3 tahun. Maka saya butuh menempatkan orang di sana, direktur, manajer, segala macam. Boleh saya PKWT semua. Jadi tidak melekat kepada sebuah jabatan sebenarnya itu. Jangan sampai, loh saya manajer kok dikontrak. Belum tentu, lihat dulu pekerjaannya apa gitu loh Pak. Kalau saya butuh manajer cuma 3 tahun, ya boleh toh di PKWT. Sehingga persepsi ini jangan sampai salah ini loh Pak. Manajer kok dikontrak, lihat dulu jenis pekerjaannya itu. Seperti umpama nih, PT Aditek dapat kontrak dari perusahaan A. MOU-nya cuma setahun. Tuh dia ngangkat karyawan tetap. Loh padahal kerjaan setahun kok. Ya kalau diperpanjang, kalau enggak, nah itu logika hukumnya begitu. Nanti diperkaya dengan pertanyaan, dengan diskusi. Ini PKWT karena selesai suatu pekerjaan. Yang tadi itu loh Pak, kalau Bapak punya pekerjaan, kapan selesainya nggak jelas, PKWT berlangsung sejak kapan sampai dengan selesainya pekerjaan. Ya kan? Nanti kalau butuh materi minta ke panitia Pak. Biar bisa baca-baca ya. Karena ini saya sarikan dari beberapa isi permen itu menjadi materi seperti ini. Saya kalau bikin materi Pak, dalam seminar apa, nggak kayak orang lain. Orang lain kan cuma bunter kalimat situ itu loh. Sehingga Bapak lupa ini apa dulu jelaskan ya. Kalau saya enggak, lebih baik panjang kalimatnya tapi jelas. Sehingga kalau lupa bisa dibaca lagi di rumah. Gitu loh Pak. Ya kan? Karena ada seminar cuma JKP ini gitu lah. Terus menjelaskan. Begitu Bapak pulang, Bapak baca slide-nya itu lupa kan? Nah, beda kalau ini. Oh, ternyata ini yang di merah ini stressingnya gitu loh. Ya. Jadi intinya kalau selesainya pekerjaan tertentu, tentu melekat dengan situasi pekerjaan itu selesai. Berikutnya, ini Pak, yang pekerja harian tadi. Karena pekerjaan volumenya berubah-ubah, maka boleh di PKH. Jadi bukan lagi harian lepas Pak. Perjanjian kerja harian. Tidak boleh, itulah, kurang Pak. Bahasanya kurang dari. Jadi kurang dari 21, berarti harus maksimal 20. Kalau Bapak ingin tidak kepleset, ya sudah, pokoknya kalau lebih 20 hari, tanggap lembur sisanya. Itu loh. Gampangnya begitu. Kan kadang Pak, orang harian itu ngikuti orang tetapan atau orang PKWT kan. Sabtu masuk. Sehingga kalau di total sebulan itu bisa 23, bisa 25, sisanya Bapak deklarasikan sebagai hari kerja lembur. Karena kalau enggak, demi hukum menjadi PKWTT masalahnya ini. Kurang lebihnya itu Pak. Ini formasi perjanjiannya, Bapak harus betul-betul selektif. Jadi perjanjian PKH itu boleh kolektif Pak. Sekarang tuh. Perjanjian kerja harian dapat dibuat secara kolektif. Nggak satu-satu lagi Pak, boleh kolektif. Orang 10. Kata PP 35 ini. Cuma isinya ini, nama alamat perusahaan macam-macam ini Pak. Saya singkat aja. Lah, dulu Pak, perusahaan alidaya atau outsourcing, itu ada perkara pekerja outsourcing itu bisa lompat pagar. Bisa lompat nuntut pemberi kerja macam-macam. Regulasi ini clear. Jadi kalau ada perusahaan alidaya, dia boleh punya karyawan PKWT, PKWTT, tetapi ditegaskan oleh undang-undang ini, oleh PP ini, dia harus bertanggung jawab terhadap hak dan perselisihannya. Perselisihan menjadi tanggung jawab perusahaan alidaya. Jadi nggak bisa lagi sekarang gini, ini saya pekerja outsourcing atau pekerja alidaya lah. Gugat alidaya, tergugat satu, tergugat duanya pemberi kerja. Ya kan? Jadi sekarang nanti kalau Bapak dipanggil dinas nih, karena pemberi kerja, ngomong aja, Pak, perselisihan tanggung jawab sana, kita nggak ikut-ikut. Ya, seringkali kan pemberi kerja kan dipanggil. Ini maksud dari pemerintah itu Pak, garis jelas, ini pekerjaan siapa, ikut siapa, haknya itu ada di mana, sehingga perselisihannya juga ada di mana itu Pak. Sehingga perselisihan terhadap perselisihan industrial di perusahaan alidaya menjadi tanggung jawab perusahaan alidayanya. Kalau sekarang kan enggak, Pak. Ya kan?
Begitu ada masalah, lompat pagar. Selamat datang Pak Joko. Ya Pak. Iya Pak. Ya, tadi Pak Ketua Kapindo. Tadi Pak Sis manggil Bapak, Pak. Bapak Mas saja ya. Iya, Pak Joko tadi panggil Mas Atmari. Tadi Pak Sis panggil Bapak gitu loh. Tadi nggak tua-tua saya itu Pak Joko itu. Ya. Tentang waktu kerja, waktu istirahat Pak. Ini ada beberapa hal yang berbeda dengan Kepmen 102 itu. Satu, lembur itu sekarang 4 jam dalam sehari. Kalau dulu 3. Ya kan? Seminggu 18 jam. Kalau dulu 14. Nah ini, karena Pak Jokowi kami kerja Pak, kerja, tambahin jam lemburnya gitu loh. Mungkin begitu kan? Ya. 14 jam Pak. Mari Pak, silakan. Boleh Pak. Bapak peserta soalnya. Boleh milih. Kalau saya pembicara Pak. Dan terus yang tentang kalori Pak, ini yang berbeda aja. Bapak nanti kalau baca ini yang merah-merah aja. Yang berbeda itu yang kalori. Dulu orang 9 jam kerja terus menerus, perusahaan wajib memberikan 1.400 kalori. Sekarang nunggu 4 jam. Jadi kalau karyawan lembur kurang dari 4 jam, nggak dapat. Jadi tafsirnya sekarang diperjelas Pak. Regulasi ini mencoba memangkas yang abu-abu, yang berdebat tentang regulasi itu. Ya kan? Terus yang berikutnya adalah jenis pekerjaan atau jabatan tertentu yang tidak mendapatkan lembur itu harus betul-betul diatur di PP-nya atau di PKB-nya. Karena ini tegas Pak. Jadi andai kata begini, ada perusahaan punya kebiasaan, staf tertentu itu kalau pulang malam, jadi kan ada loyalitas tanpa batas Pak. Biasanya cuma dikasih insentif tuh Pak. Padahal di PP 36 itu Pak, pemerintah sudah tegas mana upah, mana pendapatan non upah. Insentif termasuk fasilitas, termasuk THR itu sudah bukan lagi disebut upah, tapi itu pendapatan non upah. Sehingga kalau ada perusahaan yang mengatur untuk jabatan tertentu yang selama ini tidak tegas dia dapat lembur atau tidak, ini kalau Bapak tidak mengatur di PP-nya atau di PKB-nya, maka dia berhak menuntut upah lembur. Pertanyaannya Pak, Bapak lebih baik mengatur yang dapat atau yang nggak dapat? Hah? Ayo mengatur yang dapat atau yang nggak dapat? Ayo. Mending Bapak di PP atau di PKB-nya itu mengatur golongan yang dapat atau yang nggak dapat? Yang nggak dapat. Mending yang dapat Pak. Karena kalau yang nggak dapat Pak sebutkan supervisor, staf apa gitu kan ya. Kalau Bapak mengatur yang dapat, pekerja yang berhak mendapatkan upah lembur adalah jabatan tertinggi yang dikata adalah foreman, andai kata gitu. Maka data foreman sudah nggak dapat. Tapi kalau ngatur yang nggak dapat Pak, supervisor, manajer, macam-macam itu, termasuk sekretaris direksi, kan ya. Banyak nanti di PP-nya Bapak menyentuh jabatan itu. Tahu-tahu nanti ganti struktur lagi, ganti PP perkara itu kan. Mending mengatur yang dapat aja. Yang dapat paling tinggi andai kata foreman, ya sudah. Ke atasnya pasti nggak dapat. Jadi strategi kita merevisi PP. Berlanjut, upah lembur sama Pak, nggak terlalu signifikan. Cuma dia mengatur dengan tegas kalau lembur itu jatuh pada hari pendek, maka jam ketiga, jam keempatnya langsung pada hari pendek itu. Saya lanjut aja. Perhitungannya sama, tidak ada perubahan. Cuma kalau Bapak 5 hari kerja itu 1/21, kalau 6 hari kerja 1/25. Ini begitu. Cara mencari upahnya itu upah sejam 1/73. Cuma problemnya Pak sekarang banyak perusahaan, ya kan? Banyak perusahaan yang seringkali menentukan upah itu terlalu banyak. Tunjangan ini, tunjangan itu, macam-macam. Itu problem di pengupahan nanti Pak.
Karena saya nggak bahas PP 36 ya. Kalau Bapak menempatkan sebuah tunjangan, karena saya sering menyidangkan perkara itu nggak jelas. Contoh begini, ada karyawan karena manajer dia dapat CUP, ya kan? Uang muka 30% dibayar sendiri, sisanya perusahaan tiap bulan bayar leasing kan, lewat rekening Bapak atau lewat slip gaji Bapak. Itu kalau tidak tegas itu disebut insentif atau fasilitas, berarti dia ketarik menjadi masalah kan? Maka dia disebut tunjangan. Problemnya pengusaha bilang, enggak itu enggak tetap. Apanya enggak tetap? Bayarnya tetap, jumlahnya tetap gitu kan ya. Juga tidak dikaitkan dengan kehadiran atau prestasi kerja tertentu. Maka dalam perselisihan di pengadilan ini demi hukum menjadi tunjangan tetap. Lihat ada apa-apa, hitung pesangon dihitung, hitung THR dihitung, hitung lembur dihitung. Kalau dia dapat lembur. Yang problemnya pernah ada pengalaman Pak, kepesertaan BPJS-nya juga menjadi komponen yang dilaporkan. Karena kalau enggak, bisa mungkin menjadi delik kan. Ayo, delik penggelapan Pak. Karena ada pernah kejadian itu. Saya kurang di HT. Karena pengusaha melaporkan itu gitu loh. Nggak bisa jadi kayak gitu. Maka mesti sekarang juga rekonstruksikan tentang komponen-komponen upah agar tidak menjadi perdebatan pada saat perselisihan muncul. Saya singgung sedikit tentang upah Pak. Nah, kalau lembur itu ada sebutan lain Pak. Ada lembur mati atau lembur apa istilahnya itu loh. Maka kalau orang itu statusnya adalah status yang tidak diatur oleh PP-nya bahwa dia bagian yang tidak mendapatkan lembur, maka seluruh kompensasi yang dia dapat karena kelebihan jam kerjanya itu kalau kurang dihitung ulang oleh regulasi ini. Mau disebut apa istilahnya? Dia tidak boleh kurang dari perhitungan upah lembur. Secara panjang, Pak. Ini sekarang kalimat tertentu, Pak. Perusahaan tertentu. Kalau Bapak mau atur start panjang, silakan diatur. Kalau nggak mau menerapkan, jangan diatur. Karena kalau ingin menerapkan, regulasi memerintahkan itu harus diatur. Saya persingkat, nah ini Pak, PHK ya. Sekarang konsep PHK itu pengakhiran hubungan kerja itu ada dua Pak, yang muncul problem sekarang itu. Dulu orang kontrak itu selesai kontrak, selesai juga perkaranya. Tapi sekarang karena kontrak ini ada kewajiban membayar kompensasi yang besarnya 1/12 tiap bulannya itu, maka memunculkan problem ini. Dan sanksinya, kebetulan sanksinya administrasi, Pak. Ya kan? Tapi ini kalau ada kontrak, masalahnya begini, Pak. Saat jangka waktu PKWT telah berakhir, pengusaha wajib. Nah, kalimat wajib ini harus ada prestasi. Harus ada prestasi hukum bahwa telah ada pemenuhan kewajiban itu. Bisa dipahami Pak ya? Pelan-pelan ya. Kalimat undang-undang ini, PP ini mengatakan wajib. Berarti harus ada kan? Nah, besarnya 1/12. Cuma ada dua Pak. Uang kompensasi dihitung pada saat pekerjaan itu selesai, PKWT itu Pak ya, atau berhitung berdasarkan PKWT yang dijalani. Jadi kalau melihat kompensasi nanti ke depan Pak, ada karyawan dapat kompensasi karena kontraknya selesai, ada karyawan dapat kompensasi karena pekerjaannya selesai, ada karyawan dapat kompensasi karena PKWT diakhiri sebelum berakhir. Yang pekerjaan selesai, yang PKWT diakhiri sebelum berakhir, hitungan dari kompensasi adalah masa yang dijalani. PKWT-nya Pak, dia kata di kontrak setahun. 6 bulan kerjanya habis, maka 6/12. Atau 6 bulan sama pihak pengusaha diberhentikan. Itu pernah 6/12. Problemnya di pasal 17, ini kalau kita nggak hati-hati Pak, perusahaan bisa punya hutang. Di pasal 17, para pihak dapat mengakhiri kan. Oke, berarti para pihak pekerja boleh toh. Bila mana itu berakhir, pengusaha wajib kan. Jadi bisa mungkin praktek begini, saya ikut
Pak Joko nih dikontrak setahun. Terus bosen dulu Pak Joko tuh bosen kerjaannya, pulang saya ke desa Pak. Pada bulan ke-8 kan, pulang kan, panen tuh apa pulang. Terus karena di desa Sumpek balik lagi Sidoarjo. Balik ke Pak Joko, Pak, yang 8 bulan belum dibayar loh. Ya kan? Kan seperti itu Pak, implementasi pasal 17 kan. Maka Bapak nanti kunci di PKWT-nya. Saya pelan-pelan Pak ya. Pasal 17 itu para pihak mengakhiri PKWT sebelum berakhir, para pihak boleh pekerja, boleh pengusaha. Maka pengusaha wajib membayar kompensasi terhadap PKWT jalani itu, masa PKWT-nya itu. Nah ini kalau kita nggak hati-hati, karyawan yang ngambek atau karyawan yang pulang desa tetap punya hak tagih kan. Terus kita kan andai kata itu kan kalau Pak, kalau nggak ada masalah pulang tuh. Bayangkan, tahu-tahu dia misui HRD-nya. Ini respon, itu kan ya. Orang ajar gitu kan ya Pak ya. Tapi dia punya hak tagih kan. Iya Pak, nggak apa-apa hentikan. Tapi masaku gimana gitu loh. Lah, problem ini Bapak harus diatur di PKWT-nya. Jadi PKWT-nya Bapak juga harus menyebutkan hal-hal apa saja yang menyebabkan pengusaha tidak punya kewajiban membayar kompensasi itu. Bisa pahami Pak? Ya kan? Karena apa? Karena pasal 61 Undang-Undang 13 itu tidak dirubah, tapi ditambah. Jadi 4 jadi sampai E tadi Pak. Yang E itu adanya hal-hal keadaan tertentu yang diatur dalam PKWT-nya itu. Jadi yang Bapak konsepkan di situ gitu. Kebetulan karena waktu terbatas, biasanya saya akan contoh ini PKWT atau begitu. Karena waktu terbatas. Saya nggak mungkin ngasih contoh seperti apa perjanjiannya itu. Tapi kunci di sana. Contoh Pak ya. Dia melakukan kesalahan berat lah atau apa, mencuri atau apa. Nah, kalau masih dapat, gimana caranya itu loh. Jadi PKWT ini dapat diakhiri atau berakhir bila mana meninggal dunia, itu kan Pak ya. Apa macam-macam, termasuk bila mana karyawan melakukan kesalahan sebagai berikut. Ya, tulis berapa aja. Nanti dikunci di bawah terhadap berakhirnya hubungan kerja PKWT karena kesalahan tersebut di atas, para pihak sepakat tidak mewajibkan pihak pertama perusahaan Pak ya untuk membayar macam-macam itulah. Kurang lebih begitulah. Karena sebuah perintah undang-undang ini harus betul-betul Bapak selektif menerjemahkan kondisi di lapangan. Kalau enggak, karyawan pulang ke desa punya hak tagih kan? Ya kalau 1-2 orang karyawannya, kalau enggak, kalau 1.000 atau 500 orang terakumulasi itu. Masalahnya di situ. Nah, sekarang yang PKWTT Pak, PHK terhadap PKWTT melalui surat, dulu pasal 151, 153, 155 itu nggak salah, PKWT tanpa penetapan lembaga itu kan ya, dalam ini pengadilan, batal demi hukum. Sekarang mem-PHK orang hanya melalui surat pemberitahuan yang disampaikan maksimal 14 hari. Jadi teknisnya, andai kata saya mau diberhentikan Pak Joko loh. Jadi Pak Joko membuat surat pemberitahuan saya, Pak, mari, sampean tak PHK. Perkapan, alasannya apa, dapat apa. Saya punya waktu 7 hari, Pak, kata undang-undang. Iya ndaknya itu loh Pak. Kalau saya 7 hari nggak menjawab, berarti dianggap menolak kan? Menolak Pak, betul loh. Karena harus sampaikan tertulis 7 hari kerja itu. Maka Bapak harus betul-betul nanti teliti membuat konsep surat pemberitahuan PHK itu. Apa alasannya, apa konsekuensinya. Muncul pertanyaan Pak di beberapa forum, Pak, aku mecat orang, nunggu 14 hari, keburu macam-macam hari-hari ini pabrik. Ini masalah kan gitu loh. Maka Bapak saya sarankan di surat pemberitahuannya itu ada kalimat, setelah diterimanya surat pemberitahuan ini, pekerja tidak diwajibkan untuk masuk kerja gitu loh Pak.
kamu ini ngomai, ini kapan kamu jawab iya ndaknya itu loh. Kalau enggak, dia masih di. Ada pengusaha yang khawatir. Kalau orang sudah dikasih tahu pemberitahuan PHK-nya, masih ada di perusahaan. Maka Bapak di bawahnya sambil menunggu tuh Pak. Sambil menunggu, baru lah praktek nanti Pak, kalau sudah dikasih pemberitahuan, dia tidak setuju Pak ya, tidak setuju untuk di PHK dia kata gitu. Berarti kan dilanjutkan kepada perselisihan Pak, bipartit. Seringkali Pak, orang bipartit itu objek perselisihan nggak jelas. Maka agar jelas, kalau menurut saya Pak ya, ya sudah, karena dia dikasih tahu juga nggak setuju, kita keluarkan SK PHK-nya. Kamu usah PHK. Setelah itu baru undang bipartit. Jadi objek perkara bipartit jelas karena konflik PHK gitu loh. Jangan dikasih tahu aja gitu loh. Nanti karena begini, kan saya belum dikasih PHK Pak. Kan cuma dikasih tahu, saya belum diputus ya. Gitu. Maka objek itu dideklarasikan. Saya PHK. Ini suratnya gitu loh Pak. Bahkan karena PHK ini ada potensi menjadi delik pidana, sanksinya kan pidana kejahatan Pak. Ya kan? Maka kalau saya mempraktekkan di lapangan, ya sudah, pemberitahuan dijawab, oke, PB. Kalau dijawab tidak setuju, tak kasih SK PHK, tak bayar haknya. Ya kan? Tak bayar haknya. Apalagi dia punya payroll rekening, transfer aja. Selesai kan? Andai kata ke dinas, oh bukan salah. Iki Pak di PHK, dibayar haknya. Wih Pak, lu kurang kok maneh gitu loh. Kira-kira gitu nanti perdebatannya tuh Pak. Beda kalau haknya tidak dibayar. Dikhawatirkan, saya tak tahu nanti prakteknya Pak. Karena sekarang orang mem-PHK, jadi pengusaha mem-PHK orang atau pekerja, itu delik pidana. Dan kejahatan Pak. Nanti prakteknya apakah nunggu putusan PHI-nya dulu, atau seujuk-ujuk dia lapor polisi. Pak aku di PHK, belum dibayar pesangonnya. Pak. Maka timbang perdebat itu, asal alasan kita jelas, haknya jelas karena undang-undang sudah memberikan porsi itu, bayar. Kalau saya begitu Pak. Bahwa kewajiban terhadap prestasi hukum atas perintah regulasi itu bayar. Muncul pertanyaan begini Pak di beberapa forum. Saya mulai awal bulan ngisi ini, muncul begini. Pak, bagaimana kalau pengusaha itu tidak mau membayar kompensasi? Kan ada tuh Pak. Pokoknya apapun alasan, aku bayar kompensasi. Kontrak jalur sangu gitu. Kan ada pengusaha begitu. Saya tidak begini Pak. Tidak boleh ada argumentasi bahwa perusahaan melakukan efisiensi regulasi. Nggak boleh. Jadi nggak ada istilahnya efisiensi regulasi itu. Tapi kalau perusahaan menerapkan negosiasi implementasinya silakan. Jadi kalau perusahaan, Pak ini sedihnya nggak regulasi, nggak bisa. Efisiensi regulasi nggak bisa. Tapi kalau HRD ditugaskan untuk menegosiasi implementasinya, ya monggo. Karena apa? Karena pintu masuknya ada di hukum acaranya Pak. Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 pasal 7 itu kan nggak dirubah. Bila mana perselisihan dirundingkan, ada kesepakatan maka buatlah PB kan. PB agar punya kekuatan hukum yang mengikat seperti putusan hakim, catatkan ke PHI. Makanya muncul perdebatan begini Pak. Apakah pesangon itu normatif atau enggak? Normanya betul ada normatif, tapi prakteknya enggak. Buktinya bisa di nego. Nego boleh, berhasil PB. PB sama dengan putusan hakim, kalau catatkan ke tidak ubahnya nanti kompensasi juga begitu. Kan contoh begini, contoh nih. Ini saya kontrak, ini tapi nggak ngajari Pak, cerita ya. Nanti jadi amal jariah saya kan, jadi dosa jariah saya enggak lah. Jangan. Diskusi ya, diskusi ini kan ya. Karena saya disuruh ngajar tentang implementasi, nah, gitu, prakteknya, cerita aja saya.
perkara cerita di praktek Bapak tuh di dosa-dosanya Bapak itu aja cerita. Sulit cerita. Contoh gini Pak, saya dikontrak Pak Joko setahun, habis nih, berarti kan saya dapat 1 bulan upah kan? Itu Pak Joko bilang, kamu habis ini mau kemana? Tahu Pak dari kerja susah. Nah, kalau kamu kontrak sini lagi, boleh, tapi kompensasinya nego, gitu kan ya? Maka orang berpikir Pak, ngimani sak bulan, saya kata Pak Joko yang separuh, berarti setengah bulan kan? Ngimani sak bulan, apa saya punya kesempatan kerja setahun lagi? Pasti, Pak, abang setengah, gitu kan? Jadi potensi ini adalah potensi negosiasi implementasinya Pak, bukan efisiensi regulasinya. Bisa dipahami Pak ya? Ya kan? Tapi kalau tidak membayar, masalah karena wajib. Kalau dibayar berapa, itu urusan implementasi. Kalau sepakat buat PB kan, gitu loh. Praktik begitu Pak. Nanti pasti ke sana pikiran kita itu. Karena kalau nanti sebuah PKWT yang berakhir, kompensasinya nggak dibayar, itu masuk perselisihan apa? Pasti perselisihan hak. Ada hak yang tidak dibayar karena saya punya masa PKWT di sana. Sehingga nanti di Snaker ini bisa menjadi mediator karena urusan kompensasi PKWT yang haknya nggak dibayar itu. Nah problemnya gini Pak, ini mesti disadari. Nah, apa ada nggak apa-apa kok nggak dibayar? Jangan seperti itu Pak. Kalau sebuah PKWT tidak selesai karena kompensasinya dan nanti menjadi perkara ke pengadilan, bisa mungkin tafsir pengadilan dalam tanda kutip Pak ya, bahwa ini pekerjaan yang PKWT nggak pernah jeda kan, karena belum pernah dibayar Pak. Ya kan bisa mungkin nanti ini menjadi masa kerja kan, karena kata undang-undang PKWT yang diperpanjang maka PKWT sebelumnya harus bayar, baru perpanjangannya dihitung nanti setelah selesai gitu loh Pak. Sehingga menurut saya mending diselesaikan. Perkara bagaimana nominal selesainya itu, ya silahkan ikutlah kearifan lokal atau hukum yang kebiasaan yang berlaku di masing-masing kan dalam. Jadi ini harus clear Pak. Sehingga kalau nanti menjadi perselisihan di pengadilan, ya kan tentu semua menjadi persoalan perselisihan hak. Ya Pak. Sepakat apa nominal? Masalahnya Pak undang-undang Bapak disuruh membayar kompensasi, gitu loh Pak. Dan ini menjadi bukti formil Pak, menjadi bukti formil. Sama dengan begini Pak, ada pertanyaan kapan hari itu gini, Pak ada karyawan kontrak mau tangkar menjadi tetap, masa nasibnya baik, cek jaluk totalan loh. Jadi masalah bukan totalan tondaknya, ada kewajiban yang harus diselesaikan Pak. Perkara andai kata dia dikontrak 3 tahun, terus diangkat jadi tetap, terus selama 3 tahun itu dinegosiasi terhadap kompensasi yang mestinya 3 bulan lupa Pak, terus nanti sepakatnya berapa itu urusan teknis, itu urusan teknis Pak, itu urusan Bapak utak-atik budget aja sebenarnya itu. Ya Pak Didi, harus menarik Pak, kalau Bapak nggak menarik keluar aja, ngapain saya nggak menarik itu. Ya. Nah, oh ya, boleh Pak. Ya, ya, ya Pak. Makanya begini Pak, kita dalam menyelesaikan perkara dengan karyawan itu pertanyaan dua, ya Pak ya. Ini urusan hukum, urusan bisnis, gitu loh Pak. Atau sebenarnya atau sebaiknya kan gitu loh Pak.
Nah, seringkali pengusaha itu takut, sanksinya apa? Administrasi, PKPHI dulu. Nah, itu Pak ya. Itu pilihan hukum berarti kan Pak. Kalau pilihan bisnis, hari ini bayar, besoknya bayar, bayar aja timbang ribet gitu kan ya. Atau juga, ojo dibayar saiki, duit tak puter sih. Semua narasi itu bisa dipilih terhadap situasi sebenarnya Pak. Cuma sekarang Pak ya, kewajiban membayar itu ada pada posisi kewajiban di perusahaan. Sehingga nanti kalau ini menjadi perkara, tentu nanti karyawan kan sanksi administrasi kita nggak tahu nanti siapa yang berikan sanksi ini, dinas tenaga kerja atau siapa, karena yang menyangkut teguran tertulis yang negor siapa, pengawas andai kata begitu, atau pembatasan kegiatan yang batasi siapa. Ini butuh implementasi berikutnya Pak. Tapi kewajiban itu saya dari awal efisiensi regulasi itu nggak bisa. Tetapi negosiasi implementasinya silakan. Karena outputnya PB gitu loh Pak. Outputnya PB. Kira-kira gitu Pak Didi. Ya, ya Pak. Artinya kan ada penjenjangan Iya, di iya. situ, Pak. Gagalnya Atau gini aja Pak. Karena ada pembicara Pak Oivin sudah datang, saya selesaikan dulu. Nanti kupas tuntas sak pegel Bapak. Wis, tak jawab nanti. Karena harus kita Pak. Karena semua pihak sama-sama belajar. Ya Disnaker belajar, ya pengadilan belajar, ya kita juga belajar kan. Tetapi berdasarkan yurisdiksi ini, iya Pak. Semoga Bapak nggak mempraktekkan itu aja. Doa saya. Bayar aja gitu loh Pak, timbang ribet ya. Saya lanjutkan Pak, kurang sedikit lah ini. Nanti Pak Ivin nyampaikan paparan tuh kita diskusi. Rumusan pesangon masih sama Pak, cuma uang 15% hilang. Tetapi juga sekarang dipertegas. Kalau perusahaan mengikutkan DPLK, ini DPLK yang diiur oleh pihak perusahaan itu menjadi perhitungan pesangon. Cuma jangan sampai berdebat begini Pak. Seringkali juga di pengadilan begitu. Ada pendapat pengusaha, jaminan pensiun yang di BPJS itu dianggap bagian dari pesangon. Itu berdebat gitu loh. Ya. Sebenarnya yang dimaksud undang-undang adalah program pensiun. Kalau yang BPJS itu kan kewajiban, Pak. Kewajiban perusahaan untuk mengikutkan program jaminan ketenagakerjaan, Pak, yang di dalamnya program macam-macam itu. Yang dimaksudnya DPLK, Pak. Itu problemnya. Tapi kalau yang di sana, Pak, karena itu patungan dianggap ini nggak clear sampai sekarang. Cuma kalau di pengadilan karena bukan DPLK itu bagian dari kewajiban pengusaha terhadap hubungan kerja, ya sudah itu tidak bisa dihitung sebagai program pensiun terhadap dana yang untuk dihitung sebagai pesangon. Lanjut Pak, saya cuma concern di yang merah-merah ini Pak, berupa alasan PHK ini. Ya kan? Pengambil alih perusahaan dan pemisahan Pak, ini hal yang baru. Jadi kalau andai kata Pak Didi perusahaannya diambil alih oleh siapa, oleh perusahaan lain, boleh perusahaan yang lain ini nggak mau pakai semua karyawannya Pak. Alasan hukumnya ada. Satu kali lagi Pak, karyawan nggak punya salah, pokoknya aku tak ambil alih, kata pakai semua. Ini pengambil alihan perusahaan. Terus efisiensi untuk mencegah kerugian. Kalau rugi setengah, kalau tidak rugi lah. Ini yang praktek nanti problem Pak. Maka Bapak tegah di PP-nya. Karena kalau efisiensi untuk mencegah terjadi kerugian, itu ada tanda-tanda Pak. Kurangnya produktivitas, berkurang laba gitu loh. Sehingga kalau Bapak mengatur tegak diri, bila mana dalam bagian tertentu berkurangnya pekerjaan sehingga terjadi kelebihan pekerja, maka perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja karena alasan efisiensi untuk mencegah kerugian, loh Pak. Jadi Bapak menggunakan hak itu karena otonom Bapak punya norma mengatur. Sehingga tafsirnya ke mana-mana gitu loh Pak. Ini untuk mencegah kerugian nih Pak. Ini pasal karet sebenarnya kalau nanti dipraktekkan. Gregetan golek kesalahan gak ono, pindah dinggon jangan kerjaan. Efisiensi ini kan dah. Tak repot lah. Itu harus Bapak tegah di PP-nya nanti. Ini terus Pak, saya anggap ini biasa PKPU pilot. Hal yang baru, saya cuma concern yang ini. Pekerja melakukan pelanggaran yang diatur, Pak. Yang diatur di PP. Bapak baca betul setelah teliti,
Yang dimaksud SP1, SP2, SP3, kalau dulu SP1 boleh loncat SP3 macam-macam, atau di PKB-nya Pak, kesalahan yang dapat SP2 ini, SP3 ini, sekarang harus urut. Sehingga Bapak mesti merubah isi PP-nya. Pelanggaran yang dapat diberikan suatu peringatan ini, yang kedua Pak, pelanggaran yang dapat diberikan peringatan pertama dan terakhir. Yang ketiga, pelanggaran yang mendesak tadi itu. Yang ini Pak. Karena kalau dulu pengusaha bisa atur Pak. Ini kesalahan masuk SP3, yang ini SP2, ini SP1. Sekarang enggak. Harus urut. 1, 2, 3. Kalau Bapak ingin ada karyawan yang bisa langsung di SP terakhir, ada lagi kesalahan. Kesalahan yang dapat diberikan surat peringatan pertama dan terakhir, ada surat berikut. Tulis lagi, apa aja. Itu berikutnya adalah kesalahan mendesak tadi. Ya kan, bukan mendesah Pak, mendesak. Karena saya pernah nyidang perkara karena alasan mendesah. Ya kan, ini manajer di PHK karena mendesah, gitu kan ya. Pernah Pak, mendesak. Jadi Bapak harus betul-betul mengatakan bahwa yang termasuk kesalahan yang sifatnya mendesak dalam peraturan perusahaan ini terhadap pekerja bila mana melakukan hal-hal berikut. Udah Pak, mencuri itu mestinya dapat jangan pakai bahasa mencuri. Karena nanti itu butuh pembedanaannya ingkrah Pak. Membawa barang milik perusahaan tanpa prosedur yang sah. Nanti pembuktiannya berita acara Sapam, pengakuannya dia clear. Menggelapkan, menguasai barang milik perusahaan tanpa seizin. Hasil menggelapkan. Jadi pasal-pasal pidana itu Bapak rekonstruksikan bahasanya menjadi bahasa sederhana perdatanya lah Pak itu. Kurang lebih begitu. Sehingga alasan mendesak itu termasuk juga begini Pak. Saya kalau di perusahaan farmasi meludah di tempat kerja itu kesalahan berat. Saya pegang pabrik minyak di daerah Manyar sana Pak. Itu membawa korek api, membawa aja. Belum tuh merokok Pak, membawa korek api ada termasuk kesalahan berat. Yang nanti kita istilahkan kesalahan yang mendesak tadi. Kebetulan pesangonnya 0 Pak. Dan yang SP1, SP2 macam-macam setengah. Dan ini sebuah fenomena yang menjadi hal yang baru bagi kita di praktisi ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa menerjemahkan secara betul di dalam PP maupun di PKB-nya itu. Pensiun Pak, saya tidak menyinggung yang mau pensiun, karena memang undang-undang begitu, 1,75, ya kan? Ini muncul pertanyaan Pak, bagaimana kalau PKB-nya itu sudah mengatur lebih baik dari ini? Bagaimana kalau di PP itu mengatur lain dari ini? Bapak harus lihat dulu Pak. Kalau di PP-nya itu mengatakan begini, kalau PP ini Pak ya, terhadap pemutusan hubungan kerja, maka hak-hak pekerja diberikan oleh pihak perusahaan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Terus habis itu pakai ini. Karena berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Beda kalau di PP-nya terhadap pekerja yang pensiun diberikan hak 2 kali masa kerja. Maka PP ini mengikat sepanjang perusahaan tidak berubah. Tapi problemnya kalau di PKB. Kalau di PKB itu isinya apapun, kalau mau dirubah, ada kesepakatan dengan serikat. Problemnya Pak, menyepakati dengan serikat tentu melalui perundingan PKB. Kalau merundingkan PKB tidak selesai-selesai, maka sampai kiamat H-1 PKB tetap berlaku. Pasal 29 itu Pak, mana perundingan tidak mencapai kesepakatan, lebihnya, maka PKB yang lama berlaku sampai dengan disepakati PKB yang baru. Nah, agar ini tidak menjadi problem berkepanjangan, setiap perselisihan merubah PKB Bapak tarik menjadi perselisihan kepentingan, perselisihan ke pengadilan. Apa yang dimaksud untuk merubah itu? Berarti dalil perusahaan kami merubah PKB ini karena menyesuaikan dengan regulasi yang baru, karena hak itu diberikan oleh negara. Saja kan? Sehingga ini bukan keinginan tapi kebutuhan. Butuh dirubah karena regulasinya berubah. Kalau PP dirubah, kunci satu Pak, bila mana mengatur lebih rendah,
maka harus butuh persetujuan serikat. Lebih rendahnya apa? Dia kata dulu ada uang transfer 10.000 diganti 5.000. Ini butuh persetujuan. Tapi kalau isi PP itu tunduk patuh pada undang-undang, ya tentu ini pasti merubah dengan sendirinya, Pak. Cuma tetap redaksional harus dirubah. Kurang lebihnya begitu, Pak. Kita sampaikan nanti kita perkaya dengan diskusi dan mungkin habis ini ditambah lebih detail lagi karena sifat sosialisasi. Tentu secara normatif banyak hal-hal yang disampaikan secara kedinasan oleh Pak Hoifin sebagai perwakilan dari tenaga kerja Sidoarjo.